saatnya kita bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Dan sudah ada Brigadir Putu, anggota NTMC Korlantas Polri yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta. Brigadir Putu, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di jam istirahat beraktivitas. Dan langsung saja kita akan melihat arus lalu lintas di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Langsung kita menuju ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini di Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Selipi terpantau ramai, namun arus lalu lintas masih kondusif lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam di kawasan ini. Begitupun arus lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang. Dan arus lalu lintas di dalam tol dalam kota terpantau lancar. Anda dapat menempuh di kecepatan kurang lebih 60 70 hingga 80 km per jam. Kami himbau untuk Anda para pengendara tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke JPO Tebet, Jakarta Selatan. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini di Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto terpantau ramai lancar. Dan di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi ataupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, namun arus lalu lintas masih dapat ditempuh dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga jaga kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan menuju arus lalu lintas di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Dari Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati terpantau kondusif lancar. Begitupun dari Lebak Bulus yang akan menuju ke Bintaro juga terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan terlihat adanya sesekali antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat mengalir kembali. Tetap waspada dengan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan terakhir kita akan menuju ke Jakarta Utara, tempatnya di Simpang Permai. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau cukup lancar dari Kebon Bawang yang akan menuju ke Yosudarso atau Tanjung Priok. Begitupun dari Yosudarso yang akan menuju ke Kebon Bawang. Arus lalu lintas terpantau lancar. Namun kami himbau walaupun arus lalu lintas lancar tetap berhati-hati, perhatikan dan waspada karena di kawasan ini terdapat banyaknya kendaraan besar ataupun kendaraan berat yang melintas. Ya pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Putu Fungki melaporkan, kita kembali ke Lydia di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putu atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung memimpin apel gelar pasukan operasi Patuh Toba tahun 2023. Dalam apel ini Kapolres Simalungun menekankan pelaksanaan operasi ini bukan hanya bertujuan untuk menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Latihan pra-operation pasukan Ops Patuh Toba 2023 yang mengusung tema patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa digelar di lapangan apel Mako Polres Simalungun. Saat membacakan amanat dari Kapolda Sumatera Utara, AKBP Ronald Sipayung menyatakan, melalui kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Patuh dan tertib berlalu lintas adalah cermin moralitas kita sebagai bangsa.
Kapolres juga mengimbau agar seluruh personil yang terlibat dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Termasuk mengedukasi masyarakat untuk selalu tertib dan patuh dalam berlalu lintas guna mencegah terjadinya kecelakaan. Ya, sebagai leading sektor dalam kegiatan operasi Patuh Toba 2023 ini tentu didukung dengan satker-satker yang lain yang sesuai dengan rencana operasi yang sudah disampaikan. Perilaku tingkat disiplin masyarakat yang justru semakin parah. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang kemudian mengupload dengan bebasnya bagaimana orang naik sepeda motor bonceng 3. Selain pejabat utama Polres Simalungun, turut hadir dalam kegiatan ini adalah sejumlah perwakilan dari perangkat daerah lain seperti Kodim, Denpom, Satpol PP, dan Disub Kabupaten Simalungun. Kegiatan operasi kepolisian kewilayahan Patuh Toba 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung dimulai sejak hari Senin 10 Juli 2023. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Sejak tanggal 10 Juli hingga 14 Juli, Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi patuh yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Operasi ini tidak hanya dilakukan dengan cara penertiban, tapi juga dengan sosialisasi, seperti program Polantas Mengajar yang dilakukan Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar dan juga santri. Bertempat di Pondok Pesantren Manbaul A'la, Purwodadi, Senin 10 Juli 2023, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah mengadakan sosialisasi pelaksanaan operasi ketupat candi 2023. Pak, itu disampaikan ke anak-anak itu, Pak. Kalau naik motor pakai helm. Kegiatan dilaksanakan setiap hari dengan sasaran SMA atau sederajat dan pondok pesantren di Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi pendidikan lalu lintas. Kami bersama Jasa Raja melaksanakan kegiatan Polantas Mengajar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berjenjang dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, intinya memberikan penekanan terkait dengan kedisiplinan lalu lintas, terutama anak-anak dengan umur produktif atau usia remaja. Saya rasa ini sasarannya kita di SMA sederajat maupun pondok pesantren, karena terkait dengan data laka lantas yang kita himpun, yaitu banyak usia dari korban maupun pelaku dari laka lantas di usia produktif, termasuk umur-umur santri di pondok pesantren ini. Nggak pakai plat, ya betul. Sosialisasi ini diapresiasi pengasuh pondok pesantren Manbaul A'la, Kiai Liwaul Hamdi. Ini sangat bagus, terutama untuk para santri yang merupakan generasi bangsa ini. Sejak dini harus kita sadarkan betapa pentingnya taat lalu lintas. Bukan dari segi hukumnya, tapi dari segi pengamalan agama juga, termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam, termasuk wabil khusus juga kewajiban sebagai santri. Selain menyosialisasikan pentingnya tertib berlalu lintas, kegiatan ini juga diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama di kalangan pelajar dan santri. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.